Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk waktu yang indah bagi kita untuk bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan materi pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat baik bagi kami, manusia berdosa ini. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini bersama dengan seluruh pemirsa, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas hati dan pikiran kami di saat kami akan mempelajari firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami melalui firman-Mu ini, sehingga firman ini boleh menjadi satu sukacita, semangat, bahkan pembaharuan iman yang baru untuk kami. Terpujilah Engkau atas kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini Rabu 17 September 2025 yang berjudul Penyataan Diri Allah. Supaya kita lebih memahami materi pembelajaran kita pada saat ini, maka perlulah kita membaca Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 28. Mari kita ikuti bersama-sama, kita mulai dari ayat yang pertama. Keluaran 34 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku, Tuhan, akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ayat 2, bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ayat 3, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ayat 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah Musa pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Ayat 9, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Ayat 10. Firman Tuhan,
Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ayat 11. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Lewi, dan orang Yebus. 12. Berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ayat 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, lalu mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anakmu laki-laki untuk berzina dan mengikuti Allah mereka. Ayat 17. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Ayat 19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang terlahir terdahulu dari lembu atau domba. Ayat 20. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 21. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ayat 23. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Ayat 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadiran Tuhan Allahmu 3 kali setahun.
ayat 25. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Ayat 26. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa? Musa harus membawa 2 loh batu yang pertama yang telah dipecahkannya. Keluaran 32 ayat 19. Dia akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk ke-7 kalinya. Pendakian sebelumnya disebutkan dalam teks-teks berikut ini. Yang pertama, Keluaran 19 ayat 3 dan 7. Yang kedua, Keluaran 19 ayat 8 dan 14. Yang ketiga, Keluaran 19 ayat 20 dan 25. Yang keempat, Keluaran 20 ayat 21. Keluaran 24 ayat 3. Yang kelima, Keluaran 24 ayat 9, 12 sampai 18 dan Keluaran 32 ayat 15. Yang keenam, Keluaran 32 ayat 30 dan 31. Musa memulai pendakiannya di pagi hari. Musa kini dipersiapkan untuk mendapatkan pemahaman yang mulia tentang karakter Allah. Keindahan karakter Allah paling baik dijelaskan dalam pernyataan dirinya yang menakjubkan ini. Ini adalah penjelasan yang paling penting tentang siapa Allah itu. Ini adalah benang emas yang ditenun di seluruh Alkitab. Terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 18, Nehemia 9 ayat 17, Mazmur 103 ayat 8, Yoel 2 ayat 13, Yunus 4 ayat 2. Pernyataan Tuhan di sini adalah Yohanes 3 ayat 16 dari Perjanjian Lama. Di beberapa tempat yang penting, para penulis Alkitab menerapkan, mengulangi, atau mengembangkan pernyataan diri Allah yang hidup ini, karena karakter Allah harus dipahami dengan benar. Ketika Musa menerima penjelasan yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak tertandingi tentang nama Tuhan, ia, Musa, sujud menyembah Tuhan. Ketika kita melihat sekilas tentang kasih, anugerah, kemurahan, belas kasihan, kesetiaan, pengampunan, kekudusan, dan keadilan Tuhan, kita juga akan tertarik kepadanya. Ketika kita melihat dan mengagumi sifat-sifat Tuhan yang luar biasa, kita mulai mengasihi Dia. Kasih yang membawa kita kepada keinginan untuk melayani dan menaatinya. Karena Dia mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Dia. Tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam pernyataan diri ini, Tuhan meyakinkan Musa
bahwa Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umatnya dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Dia memperbarui perjanjian dengan mereka. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 10. Namun bangsa Israel harus menaati Tuhan dan mengikuti 10 ketentuan yang jelas untuk menjamin kemakmuran mereka. Kemudian Musa diminta oleh Allah untuk menuliskan isi perjanjian tersebut yang telah dilanggar. Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Inilah pemirsa yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami puji muliakan Engkau, waktu yang indah hamba boleh bersekutu dengan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih kami masih memiliki kesempatan sehari demi hari untuk mempelajari firman Tuhan. Terpujilah Engkau untuk firman ini. Ajarilah kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu memahami Tuhan, memahami kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan kami dapat dimampukan untuk memahami karakter-Mu, dan itu boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, hari ini hamba menyerahkan seluruh pemirsa ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam usaha tangan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam pergumulan kehidupan mereka. Arahkan mereka untuk memandang kepadamu Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Memberkati kami di saat kami akan menjalani kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan hidup kami di bawah kendali tangan Tuhan. Bekerjalah dalam diri kami, pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, seraya mohon ampun dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena kami hanya berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.